Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Minggu 22 Desember 2024. Yang terkecil yang memimpin. Kutipan dari kitab Mika bab 5 ayat 1. Hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari antaramu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang asalnya sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu. Sobat Katolikana, ada acara TV beberapa tahun silam yang bernama Undercover Boss, yang mana salah satu sesi pernah ditampilkan seorang pemimpin perusahaan menyamar sebagai satpam untuk berjaga di pintu gerbang masuk perusahaannya. Sepertinya pimpinan puncak tersebut iseng-iseng melakukan kegiatan paruh waktu yang tidak diketahui oleh satupun karyawannya. Namun sebenarnya dia ingin melihat kedalaman pribadi para karyawannya. Sudah seminggu dia melakukan kegiatan seperti itu, dengan posisi dan sikap setia menerima setiap karyawan dan tamu yang masuk. Berbagai kejadian unik dan lucu terjadi, yakni ada karyawan yang semena-mena minta satpam gadungan ini membuka pintu dengan cara bosi, alias seperti yang punya perusahaan, tidak dengan hormat, serta menganggap satpam hanyalah sebagai pembantu untuk pembukaan pintu. Tapi ada juga yang ramah serta senyum yang tulus, serta mengucapkan selamat pagi serta melambaikan tangannya. Nah, ternyata ada kejadian unik. Seorang karyawan bernama Greg dengan golongan yang bawah membantu menggantikan posisi satpam ini ketika seorang supervisor meminta pintu terbuka disertai sikap arogan, dilanjutkan perintah untuk memarkirkan mobil dengan cepat. Karena satpam jadi-jadian ini agak terlambat bereaksi, maka sumpah serapah kata-kata kebun binatang keluar semua dari sang supervisor. Saat jam makan usai, para pemimpin perusahaan mengundang semua karyawannya untuk berkumpul di ruang pertemuan. Dengan tenang, dia berkata, "Saya telah memilih saudara Greg untuk memimpin divisi terbaru pada perusahaan ini sebagai Customer Service Manager." Sontak semua pada bergumam dengan suasana riuh sekali, yang intinya tidak mengira seorang karyawan level bawah mampu menjadi seorang manajer. Singkat cerita, pemimpin itu memberikan penjelasan tambahan. "Saya memilih Greg karena dia memiliki hati yang penuh kasih dan rendah hati. Coba kalian ingat-ingat, siapa yang membantu satpam ketika dicaci maki oleh seorang supervisor seminggu lalu? Greg dengan senang hati menggantikan peran dan tanggung jawab satpam itu," ujar si pemimpin perusahaan. Sobat Katolikana, karya Tuhan memang tidak seperti prinsip siapa yang berada paling depan, terpandang, terhormat untuk mendapatkan posisi hebat di hadapannya. Dia telah bernubuat melalui Nabi Mika menempatkan Bethlehem sebagai tempat kelahiran pemimpin Israel. Kota ini memang kecil dan tidak terkenal, namun dengan karyanya, hal yang dianggap tidak berarti dan lemah ternyata akan berperan penting dalam melaksanakan rencana besarnya. Pesan Tuhan hari ini adalah Dia sedang mengajak saya dan Sobat Katolikana sebagai Bethlehem kecil untuk dipanggil secara khusus dengan segala kerendahan hati dan rasa percaya yang tidak berkesudahan. Dia sedang memberikan peran dan tanggung jawab kepada kita menjadi pembawa damai dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dengan karakter agung dari Sang Mesias. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Bijaksana, Engkau benar-benar sebagai pembawa berkat kami, sebagai pribadi yang tidak terkenal dalam percaturan dalam kehidupan di dunia ini. Kami bersyukur Engkau tempatkan kami sebagai pribadi yang layak
dan pantas di hadapan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.